Masa depan penuh kemuliaan. Klik. Kita lihat dan kita baca sama-sama beberapa ayat dari Yeremia 36. Ayat yang kedua, ayat 16, 22, dan 23. 23. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyakkan dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Ayat yang suram untuk hari yang berbahagia. Biar nanti kita belajar maknanya. Tapi secara singkat, firman ini mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa hidup kita, hidup manusia itu ibarat sebuah buku, sebuah gulungan kitab yang sedang ditulis oleh Tuhan. Nah, tentunya kalau kita bicara ditulis oleh Tuhan, dari sisi Tuhan, dari sisi ilahi, buku itu sudah selesai. Karena kalau kita baca di kitab Yesaya, Tuhan itu tahu akhir hidup kita dari sejak awalnya. Dari kita dilahirkan, bahkan sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menulis buku kehidupan kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tetapi dari sisi kita manusia, karena pengetahuan kita terbatas, maka buku itu masih sedang dalam proses penulisan. Masa lalu kita sudah selesai ditulis tentunya. Tetapi masa sekarang, apalagi masa yang akan datang, kita akan menulisnya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi mari kita mulai firman Tuhan ini dengan pendahuluan, rekap apa yang kita akan belajar dalam beberapa waktu ke depan, dan saya akan berusaha cepat. Klik. Intinya adalah karena buku kehidupan kita belum selesai ditulis, maka selalu ada harapan bagi orang percaya. Kalau kita masih bernafas, kita masih hidup, artinya rancangan Tuhan belum selesai di dalam kehidupan kita. Dia masih sedang dalam proses menyempurnakannya sampai pada hari Kristus Yesus. Jadi itu poin yang pertama, Tuhan masih melanjutkan kisah hidup kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, dan selama kita masih hidup, Tuhan masih mau berkarya melalui keberadaan hidup kita. Karena itu jangan terlalu cepat kepengin pensiun. Apalagi pensiun dalam pelayanan, pensiun melayani Tuhan, melayani sesama. Katakan dulu kanan kiri, jangan cepat pensiun. Supaya tidak cepat pikun. Gitu kan katanya, harus tetap aktif, tetap bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan sesama, menambah wawasan, mengupgrade diri kita. Dan poin yang kedua yang akan kita lihat adalah banyak orang hidup, ini sayang sekali, sebagai pengulang sejarah saja dan bukan pembuat sejarah. Maknanya apa? Poin ini artinya adalah setiap kita itu diciptakan unik di hadapan Tuhan. Kita diberikan talenta dan karunia yang berbeda-beda. Kita mempunyai latar belakang, masa lalu, kesaksian hidup yang bervariasi. Tidak sama satu sama lain. Sekalipun saudara kembar, kita lahir kembar siam,
dari kandungan ibu kita, tetap jalan hidupnya berbeda, kesaksiannya berbeda, peristiwa-peristiwa yang dialaminya berbeda. Sehingga kita tidak perlu ingin menjadi seperti orang lain, atau dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena setiap kita punya gulungan kitab, punya buku yang kita sedang tulis bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan poin yang ketiga, jangan menaruh tanda titik di mana Tuhan menaruh tanda koma. Kalau dia belum selesai, jangan Anda berkata, sudah selesai. Kalau Yesus di atas kayu salib memang benar-benar sudah selesai, makanya dia bilang titik, sudah selesai. Engkau tidak lagi diselamatkan oleh perbuatanmu, melainkan karena aku tergantung di atas kayu salib dan engkau percaya atas pengorbananmu. Artinya apa poin yang ketiga? Berdampak baiklah di mana kita berada. Kita harus punya pengaruh yang positif. Minimal kita menyadari bahwa kita punya efek, keberadaan kita menjadi perhatian di sekitar kita, memberikan pengaruh bagi sekitar kita. Birthday boy baru memasuki ruangan, Bapak Posman. Haleluya. Kita menyadari bahwa hidup kita punya pengaruh, sehingga kita perlu untuk menjaga sikap, menjaga perbuatan yang konsisten dengan kepercayaan kita. Dan poin yang keempat, karya terbaik Tuhan dalam hidup kita masih ada di depan kita. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, apa yang kita alami itu belum yang terbaik dari Tuhan. Yang terbaik masih ada di hadapan Anda. Katakan dulu kanan kiri, the best is yet to come. Belajar bahasa Inggris, ayo katakan, ayo ngomong kanan kiri, the best is yet to come. Dan seringkali kita percaya bahwa God save the best for last. God saves the best for now. Untuk itulah Anda hidup di zaman seperti saat ini. Filipi 1 ayat 6, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Yeremia 29 ayat 11, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Sedikit pengajaran firman Tuhan, klik di bagian berikutnya terkait dengan peran daripada juru tulis. Nah, Alkitab kita ada itu karena di zaman waktu itu ada yang namanya juru tulis. Mereka adalah orang-orang yang sangat penting keberadaannya pada zaman Alkitab, di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru. Tugas mereka yang pertama, mereka mencatat perkataan raja, mencatat perkataan nabi. Mereka ada dalam ruangan yang tidak semua orang bisa masuk. Mereka punya special access, akses yang spesial, VVIP, di hadapan raja, di hadapan nabi-nabi. Juru tulis merupakan saksi dan perekam berbagai peristiwa penting. Makanya Anda dan saya bisa belajar tentang sejarah karena ada juru tulis. Sebagai contoh, Esra adalah seorang juru tulis yang dipercaya oleh Tuhan untuk melestarikan dan memproklamirkan firman Allah. Kita punya yang tadi ayat-ayat di dalam kitab Yeremia, nubuat-nubuat yang diterima oleh Yeremia dari Tuhan. Karena ada seorang juru tulis yang namanya Baruk, yang mencatat setiap perkataan daripada Yeremia. Bahkan setelah kitab itu pun dibakar oleh raja, Baruk menulis ulang isi daripada nubuatan firman Tuhan yang diterima oleh Yeremia.
Tugas seorang juru tulis adalah mengingatkan raja atas kewajiban yang harus dipenuhi dan kemenangan masa lalu. Ada satu contoh yang luar biasa di kitab Ester, pasal yang ke-6, ayat 1-3. Satu kali Raja Ahasiweros tidak bisa tidur, dan juru tulis mengingatkan dia akan peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan di sana tercatat bahwa ada seorang Mordekai yang pernah mengungkapkan akan ada pemberontakan terhadap raja. Dan akhirnya pemberontakan itu bisa digagalkan. Dan Mordekai belum pernah dihargai oleh Tuhan. Sehingga melalui catatan juru tulis, belum dihargai oleh raja maksudnya. Melalui catatan juru tulis itu, maka Mordekai dihargai, dihormati oleh raja, mendapatkan upah karena dia pernah menyelamatkan nyawa daripada raja. Apa maksudnya saya menyampaikan semua itu? Maksudnya berkaitan dengan kitab kehidupan kita, buku kehidupan kita. Aplikasinya adalah mari kita belajar mencatat, mengingat dengan baik ketika Tuhan berbicara kepada kita. Baik itu kita belajar Alkitab, mendengarkan khotbah, atau pada saat kita berdoa, kita mendapatkan suara Tuhan yang khusus. Persiapkan catatan. Anda tahu kemarin saya dapat satu reel Instagram. Bagaimana murid-murid Harvard. Anda tahu Harvard adalah sekolah yang sangat bagus. Bagaimana mereka bisa menangkap pelajaran dengan cepat. Mereka bisa mengingat dengan baik. Ada 5 kunci di sana. Salah satunya adalah karena murid-murid Harvard itu. Supaya mereka bisa berhasil. Sekalipun sekarang sudah zaman teknologi. Tetapi setiap kali mereka ada dalam kelas, mereka mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh profesor. Atau yang menjadi bahan diskusi di dalam kelas mereka. Mereka tulis tangan. Karena dengan Anda menulis, suatu hari mungkin Anda lupa akan apa yang Anda tulis, tapi Anda ingat Anda pernah menulis sesuatu. Dan itu terpatri di dalam pikiran mereka, sehingga mereka adalah murid-murid yang cemerlang. Sampai saat ini pun, saya kalau meeting di kantor, saya catat, tulis tangan. Sekalipun ada handphone, bisa ngetik dengan tulis, itu berbeda. Dampaknya berbeda. Anda lebih cepat ingat ketika Anda menulis. Belum lagi kalau Anda pakai teknologi nanti suka ke-delete, ya kan, terhapus secara tidak sengaja. Tapi tulisan ada dalam buku, Anda tinggal cari. Demikian juga dengan kebaikan Tuhan yang kita alami. Ingat-ingat. Tulis, catat, apalagi janji Tuhan akan masa depan kita. Catat, tulis. Saya tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan khotbah dalam keseharian saya. Tapi terkadang di tengah kesibukan saya mendapatkan pewahyuan bagaimana supaya saya tidak lupa. Saya tulis, saya catat. Karena terkadang pewahyuan yang didapat itu time sensitive. Time sensitive artinya kalau saya tidak dapatkan, saya tidak catat, saya tidak rekam saat ini juga. Bahkan 5 menit kemudian, tadi apa ya? Kayaknya tadi luar biasa pewahyuannya. Tapi sudah lupa, karena tidak ditulis pada saat itu juga. Ini menjadi penting, karena Anda dan saya belum selesai di dalam kehidupan kita, buku kehidupan kita masih dalam proses penulisan bersama dengan Tuhan. Ingatan kita terbatas, tapi tulisan atau catatan kita akan menjadi harta pusaka di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah baik untuk mencatat, mengingat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Klik berikutnya adalah jangan hanya mempelajari masa lalu. Masa lalu baik, pengalaman baik, tetapi tidak juga baik kalau kita hidup di dalam nostalgia terus-menerus. Kita harus move on.
Mungkin banyak masalah di masa belakang kita, masa lalu kita. Tapi mari kita move on, memandang ke depan. Tuliskanlah masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Banyak gereja hanya sekedar mengulang sejarah, bukan membuat sejarah. Apa maksudnya? Mending kalau sejarahnya baik, terkadang sejarahnya pun buruk. Ada masalah keuangan, gereja pecah. Nanti pecahan gereja ini mengulang sejarah. Ada lagi masalah keuangan, pecah lagi. Itu artinya gereja mengulang sejarah, bukan membuat sejarah. Padahal setiap gereja diciptakan unik. Mari kita bergerak sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, sesuai dengan panggilan dan pilihan Tuhan bagi gereja kita. Tidak perlu membanding-bandingkan dengan gereja lain. Tidak perlu mengkritik, menjatuhkan gereja lain. Fokus pada panggilan dan pilihan Tuhan atas gereja kita. Karena Anda dan saya diciptakan unik menjadi history makers. Pembuat sejarah. Biarlah gereja Mount Hermon kalau memang panggilannya adalah sebagai gereja yang berdoa, dikenal sebagai gereja yang berdoa. Gereja yang pujian penyembahannya bebas, lepas, merdeka. Tidak banyak gereja hari-hari ini memberikan kesempatan untuk pujian penyembahan yang bebas, merdeka. Saya ngobrol dengan salah satu pendeta. Dia bilang, "Pak, sekarang saya melayani di gereja-gereja besar itu, bagi saya ringan, mau khotbah 5 kali, 6 kali, nggak masalah. Khotbah saya dibatasin, Pak. Paling lambat, paling lama 30 menit, nggak boleh lebih." Di sini, tanpa batas. Tapi itulah keunikan gereja kita. Anda tidak bisa membandingkan apel dengan jeruk. Oh, di gereja sana begini, ya udah ke gereja sana aja. Semudah itu, saudara. Tapi kalau Anda merasa ya panggilan Anda sesuai dengan gereja di mana Tuhan tempatkan Anda, mari berkarya, berkontribusi. Haleluya. Anak juga seringkali mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang tuanya. Inilah kita harus berhati-hati supaya kesalahan itu atau sifat yang buruk dari nenek moyang kita itu tidak kita pelihara terus turun-temurun di dalam silsilah keluarga kita. Kalau kita punya nenek moyang yang punya sifat buruk yang kita tahu, oh ini sudah turun-menurun nih, dari sononya seperti ini, Anda harus menjadi generasi yang memutuskan sifat buruk itu. Mungkin dari sononya pelit, tapi firman Tuhan ajarkan kita harus jadi orang yang murah hati. Dari buyut kita pelit, nenek, kakek kita pelit, papa mama kita pun pelit. Biarlah Anda dan saya menjadi yang mematahkan roh pelit di dalam silsilah keluarga kita. Menjadi orang yang murah hati. Itu artinya yang saya bilang kita harus menulis masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Masa depan yang diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang menyimpang dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, diluruskan kembali dengan cerminan firman Tuhan. Jadi Anda dan saya menjadi pemutus segala sifat buruk yang turun-temurun di dalam silsilah keluarga kita. Jangan dipiara, justru. Papa mamaku juga kayak gitu kok. Ya kalau itu bagus, Anda teruskan, Anda lanjutkan, Anda tingkatkan. Tapi kalau buruk ya, nggak harus diikutin. Haleluya. Karena Anda dan saya punya buku kehidupan yang berbeda dengan orang tua kita sekalipun. Nanti masuk surga, Anda juga tidak masuk surganya rame-rame. Imannya masing-masing. Amin. Haleluya.
Karena itu tentukan jalan hidup Anda sendiri. Jangan ikut-ikutan. Sendiri maksudnya sendiri bersama dengan Tuhan. Bukan sekadar kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Makanya kita perlu pena di tangan kita. Bukan hanya buku di pangkuan kita. Maksudnya buku itu sejarah. Kita bisa mempelajari tentang masa lalu kita, masa lalu keluarga kita, masalah mereka. Bukan berarti kita akan menjadi manusia yang sempurna. Masih ada ketidaksempurnaan kita. Dan nanti adalah tugas anak-anak kita untuk memutuskan sifat buruk yang kita turunkan kepada mereka. Kita perlu tinta yang baru, bukan sekedar teks yang lama. Orang tua sama anak sama-sama sifat buruknya. Kasihan. Jadi harus diputuskan. Izinkan Tuhan menulis kisah kehidupan yang baru bagi kita. Seperti Yesus memulai lembaran yang baru dalam kehidupan perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Juga perempuan yang didapati berzinah dalam Yohanes pasal yang ke-8. Hidup mereka ditulis ulang melalui lembaran yang baru oleh Yesus. Kalau Anda pernah punya atasan yang bengis di kantor, ketika suatu saat Anda jadi bos, Anda tidak perlu jadi bos yang bengis. Anda bisa mengoreksi sifat buruk daripada bos Anda. Dan sekarang Anda menjadi bos yang jauh lebih baik dibandingkan bos Anda yang dulu. Tapi kebanyakan manusia kenapa? Karena dulu aku dijahati, sekarang aku pelampiasan. Karena aku sudah punya kuasa. Itu kan kebiasaan manusia. Artinya Anda meneruskan sifat buruk. Anda mengulang sejarah. Anda bukan pembuat sejarah. Tapi sebagai pembuat sejarah, Anda memutarbalikkan yang negatif menjadi positif. Haleluya. Dan setiap kita diberikan kuasa itu oleh Tuhan. Kita mampu, kita sanggup mematahkan. Ya apapun lah Anda mau kasih label kutuk generasi kek, kutuk keturunan, apapun lah namanya. Sifat-sifat buruk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus diputuskan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Alkitab berkata hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Artinya kita harus hidup dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, menulis lembaran-lembaran yang baru di dalam kehidupan kita. Kalau Anda membaca 2 Korintus pasal yang ketiga, itu hampir satu pasal berbicara tentang bahwa hidup kita manusia itu adalah surat yang terbuka, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Dan biarlah itu menjadi surat terbuka yang baik, menjadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan Kristus Yesus. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi jangan bilang, aku memang dari sononya ya begini, cara ngomongku begini, perilakuku begini. Anda bisa berubah dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Ya beginilah nasib keluargaku, miskin 7 turunan. Ya, kasihan deh loh. Anda bisa merubahnya. Mulai dari generasi Anda dan seterusnya ke depan. Anda menjadi keluarga yang kaya raya, 7 turunan. Haleluya. Kenapa tidak? Jangan terima nasib. Haleluya. Klik, ada sebuah suku Israel. Ini luar biasa. Suku yang jarang dikhotbahkan. Namanya suku Zebulon. Zebulon ini mendapatkan nubuatan dari Tuhan melalui nyanyian Deborah. Ketika mereka ini keluar dari zona nyaman mereka membantu Deborah untuk berperang melawan Kanaan.
Ya, dengan pasukan Sisera dan semuanya itu, saudara. Kalau Anda membaca Hakim-Hakim 5 ayat 14, di sana ditulis Zebulon akan menjadi suku yang memegang pena seorang penulis. Dan Anda tahu Zebulon, masa depan daripada Zebulon. Zebulon ini menjadi daerah yang kita kenal. Namanya Galilea. Dan di Galilea ada sebuah kota yang kita kenal hari ini sebagai kampung halamannya Yesus. Namanya Kapernaum. Di Kapernaum, Yesus membuat paling banyak mujizat. Paling banyak mujizat di Israel pada zaman Yesus terjadi di Kapernaum. Di daerah Galilea. Ini yang asalnya dari Zebulon. Jadi kalau Anda mau punya keturunan-keturunan yang ternama, terpuji, dan terhormat, kita harus memulai keluar dari zona nyaman kita. Bayar harga. Berubah menjadi manusia yang lebih baik. Menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Didik mereka. Latih mereka sesuai kebenaran firman Tuhan. Suatu hari kita melihat keturunan kita menjadi orang-orang yang ternama, terpuji, dan terhormat. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya! Jadi Tuhan itu selalu memberikan upah kepada orang-orang yang setia melayani. Orang-orang yang setia berkorban bagi rumah Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Saya sharing sama yang sekarang gembalanya anak saya, Carmen. Pak Edi, ya, sebagai gembala sidang di sana. Dia sudah melayani di Vancouver itu sejak 2001 kalau tidak salah. Sudah 20 tahun lebih. Dan apa kesaksian beliau? Beliau sampaikan, saya sudah melihat ya anak-anak kuliah dari Indonesia datang ke Vancouver, masuk gereja, mereka melayani, ada juga yang tidak melayani. Singkat cerita, Pak Edi bilang, saya melihat kesetiaan Tuhan. Kenapa? Tuhan selalu membuat perbedaan. Orang-orang yang melayani pada saat mereka di sana, kuliah, mereka melayani Tuhan di gereja. Hari ini jadi orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang biasa-biasa, malas-malas melayani, malas ke gereja, ya hari ini biasa-biasa saja. Tapi orang-orang yang setia melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Camkan ini anak muda di tempat ini. Pelayanan Anda kepada Tuhan tidak sia-sia. Mungkin Anda tidak melihatnya dalam waktu 5-10 tahun. Jangka panjang, kalaupun bukan di generasi Anda, tapi generasi anak-anak Anda, cucu-cucu Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan yang Anda bayar harganya. Haleluya! Dan saya sangat percaya hal itu, saudara. Karena itu, ya memang itu janji Tuhan. Makanya tuliskan masa depanmu. Masa depan yang bukan masa depan yang biasa-biasa, tapi masa depan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya! Saya nggak tahu kenapa ngomong gitu saya terharu, saudara. Zebulon menjadi Galilea, daerah tempat Yesus membuat banyak mujizat. Sayangnya, para juru tulis pada zaman Yesus terlalu dibutakan oleh tradisi agama mereka. Ini yang saya bilang, mereka nyaman hanya sekedar mengulang sejarah. Mereka tetap terjebak di masa lalu. Yesus datang dengan perjanjian baru, mereka tolak. Mereka tetap mau hidup berdasarkan perjanjian lama. Alih-alih menulis tentang kebangunan rohani pada waktu itu, para juru tulis ini justru menghakimi mujizat.
Kok dia melakukan mujizat di hari Sabat? Bukannya tidak boleh bekerja? Dan lain sebagainya. Mujizatnya Yesus bukannya ditulis, bukannya dicatat, tapi dikritik. Makanya pada zaman Yesus tidak lagi pakai juru tulis yang punya latar belakang pendidikan yang tinggi, melainkan Yesus pakai murid-muridnya yang banyak dari mereka tidak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Dia pakai orang-orang yang hina di mata dunia untuk kemuliaannya. Jadi juru tulis yang tadinya penuh kemuliaan di zaman perjanjian lama, justru di zaman perjanjian baru menjadi orang-orang yang selalu berseteru dengan Yesus. Yang kita kenal dengan ahli Taurat, Farisi, Saduki, itulah para juru tulis yang selalu berargumen, berdebat dengan Yesus, tidak pernah mau menerima perjanjian yang baru itu. Yesus firman yang jadi manusia ada di antara mereka, namun mereka terlalu sibuk mempertahankan masa lalu ketimbang menghidupi masa kini dan menyambut masa depan yang jauh lebih baik. Klik secara singkat, Yesus memulai kisah hidupnya sebagai sang penulis agung. Dalam Lukas 4 ayat 18-21, Yesus membaca dari kitab Yesaya, dia katakan, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya. Ia membuka kitab itu dan berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus memulai sesuatu yang baru. Dia kepengen membuka lembaran yang baru dengan orang-orang Yahudi. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang yang sulit menerima yang namanya kasih karunia. Kasih karunia itu untuk diterima, bukan untuk diperdebatkan. Dihidupi, bukan untuk diargumentasikan. Masih banyak orang yang lebih suka konsep keselamatan melalui perbuatan ketimbang keselamatan oleh iman. Tuhan bikin gampang, manusia kepengennya yang susah supaya mereka merasa ada kontribusi. Kalau aku selamat itu karena ada kontribusiku juga. Dia gak rela memberikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Sebuah bab baru dimulai, bukan hanya mengingat masa lalu, melainkan mengalami penggenapannya di masa kini. Artinya setiap hari bersama dengan Yesus itu ada harapan baru, ada kesempatan baru akan masa depan yang lebih baik. Dan kalau Anda masih hidup sampai saat ini, tidak ada kata terlambat. Amin. Klik secara cepat dalam menulis kisah hidup kita. Ada beberapa peringatan yang perlu kita pedomani. Makanya kita perlu tahu bahaya dari membakar firman Tuhan. Raja Yoyakim mendengar firman Tuhan dan memotong bagian yang tidak ia sukai dengan pisau raut. Tadi kita sudah baca. Dia membakar bagian dari gulungan kitab yang membuatnya tidak nyaman. Banyak orang hari ini melakukan hal yang sama. Anda pikir raja itu konyol ketika kita baca ayat itu. Tapi ternyata tidak sedikit juga orang melakukan hal yang konyol. Sama konyolnya hari-hari ini. Mereka mau terima anugerah. Tapi ketika dibilang kau harus hidup kudus, kau harus hidup benar, selaras dengan firman Tuhan, mereka menolak. Tidak mungkin Anda menerima anugerah dari Tuhan. Ya, artinya begini, kalau Anda merasa Anda tidak mampu hidup benar, hidup kudus, dan Anda tetap nyaman dengan dosa, itu artinya Anda belum terima anugerah. Orang yang menerima anugerah, itu mereka bukan lagi budak dosa, kata Roma 6. Mereka adalah budak kebenaran, hamba kebenaran, senjata kebenaran di tangan Tuhan. Mau masuk surga, tapi menolak pertobatan.
itu sama aja Anda membakar firman Tuhan. Anda terima firman Tuhan, Anda bakar firman Tuhan itu karena tidak nyaman. Masa sih cuman satu jalan ke surga? Masa sih cuman satu Tuhan yang benar? Memotong bagian yang kita tidak suka, pengampunan, perpuluhan, pengorbanan, kemurnian. Anda tahu, saya dengar satu kesaksian dari seorang pendeta. Pendeta ini di Amerika hidupnya. Tapi dia suka pergi ke desa-desa. Waktu dia pergi ke desa-desa, dia bilang, saya mendengar tangisan dari para hamba Tuhan di desa-desa. Anda tahu apa tangisan mereka? Pak, karena pengajaran perpuluhan, bahwa sekarang tidak perlu lagi perpuluhan, kami sengsara, Pak. Kami yang tadinya full time melayani Tuhan, kami bisa melayani jemaat dengan sepenuh waktu, sepenuh hati. Sekarang kami pun harus bekerja. Tidak ada waktu lagi untuk melayani jemaat. Anda hidup di kota gereja besar, nyaman, ber-AC, kursinya enak, didudukin, gampang ngomong, tidak perlu perpuluhan. Anda mikir nggak dampaknya sampai ke desa-desa, sampai di pelosok-pelosok gereja yang memang hamba Tuhannya full time dan hanya hidup dari perpuluhan jemaat. Akhirnya jemaatnya dengar pengajaran perpuluhan seperti itu, stop semua, nggak ada yang kasih perpuluhan. Dan tetap mengharapkan pelayanan yang baik. Bagi saya sih, itu tidak manusiawi. Kalau Anda memang benar-benar mau melarang perpuluhan, seluruh harta Anda itu miliknya Tuhan. Bukan milik Anda. Kasih dong semua. Kok jadi tenang, sunyi, senyap? Ini belum malam Natal ini. Haleluya. Karena itu jangan suka membakar bagian firman Tuhan yang kita tidak suka. Terima semua. Suka nggak suka, terima. Peristiwa dalam hidup, suka nggak suka, terima. Jalani. Dan jangan mundur dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Maka Anda akan memiliki masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Atau mungkin mimpi dari Tuhan terlalu besar, terlalu lama penggenapannya. Tuhan, aku potong sedikit ya. Tuhan, aku bakar sebagian, biar gak terlalu lama. Nanti Anda hanya mendapatkan yang sebagian saja. Padahal Tuhan maunya Anda mendapatkan utuh. Haleluya. Saya sudah mulai kehabisan waktu. Klik. Kita belajar dari Mazmur 45 ayat yang kedua. Lidahmu adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Bagaimana Anda menciptakan masa depan yang penuh kemuliaan? Salah satunya melalui lidah Anda. Lidah Anda ngomongnya apa? Kalau ngomongnya kemiskinan, kebangkrutan, jangan heran masa depan Anda penuh dengan kesengsaraan. Tapi kalau mulut Anda menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, doa yang baik, berkat, memperkatakan berkat, perkataan yang selaras dengan firman Tuhan, bukan berdasarkan ketakutan, kekhawatiran, kegusaran, kegelisahan kita, maka kita akan melihat masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Deklarasikan firman Tuhan atas hidup, keluarga, dan kesehatan kita. Haleluya. Kita sudah melihat kan akhir-akhir ini betapa lidah benar-benar dapat menyulut api dan membakar. Kalau di Alkitab membakar hutan, di Jakarta membakar kota. Surabaya, Makassar, Solo, hanya karena
suka flexing. Makanya jemaat Mount Hermon, tolong kalau nanti Anda sudah kaya raya atau Anda sudah kaya raya, nggak perlu flexing. Haleluya. Lebih baik diem-diem banyak duit daripada banyak ngomong, banyak postingan, duitnya cekak. Klik. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita tuliskan masa depan kita dalam iman. Tinggalkan warisan yang baik bagi generasi penerus, nama yang baik, reputasi yang positif, teladan hidup yang baik. Anda mungkin sedang mengalami musim yang berat, tapi itu bukanlah akhir hidupmu. Nyatakan kesembuhan, nyatakan kelepasan, nyatakan kebangkitan, dan nyatakan hal-hal positif lainnya. Klaim berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan mencari orang yang memegang pena iman dan menulis, aku dan seisi rumahku akan diselamatkan. Aku tidak akan mati, melainkan hidup. Tuhan belum selesai denganku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa tambahkan pernyataan-pernyataan yang lain lagi, yang relevan dengan hidup Anda. Klik. Saya mau nyatakan, the best is yet to come. Ini rekapan dari apa yang saya katakan dalam 45 menit terakhir. Berhenti membakar bagian firman Tuhan yang tidak kita sukai. Biasakan mencatat perkataan atau pewahyuan dari Tuhan. Berdayakan pena kita, pena doa, pena penyembahan, pena deklarasi firman. Kita bukan sekedar pembaca janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dialami dalam hidup kita. Kita harus menjadi pengukir masa depan bersama dengan Roh Kudus. Jangan hanya puas bernostalgia. Oh, dulu aku begini loh, dulu aku ngalamin ini dengan Tuhan. Pertanyaannya, hari ini bagaimana? Itu maksudnya jangan bernostalgia tentang kemuliaan di masa lalu, tetapi izinkan Tuhan memulai cerita, mujizat, dan tujuan yang baru. Amin. Haleluya. Klik. Ini beneran yang terakhir. Tuliskanlah bersama dengan Tuhan masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.